Apakah Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari para nabi, khatam an-nabiyyin? Kalau percaya, lalu tanya pada mereka, di mana Muhammad sendiri pernah berkata dengan kalimat eksplisit, aku adalah nabi terakhir, setelah aku tidak ada nabi lain lagi, sembahlah Allah karena aku utusannya yang terakhir. Ada tidak? Dia cari sampai mabok dan dunia kiamat juga dia tidak dapat. Kalau begitu, kenapa kalian bisa percaya bahwa Muhammad nabi terakhir padahal dia tidak pernah mengatakan demikian? Kita akan mendengarkan debat antara Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Hadi Dayat. Pendeta Esra Soru mempertahankan keyakinannya dengan cara menyerang Islam. Ustadz Hadi Dayat mempertahankan keyakinannya menggunakan ilmu pengetahuan beserta dalil. Pendeta Esra Soru bertanya kepada Muslim, di manakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa dia ini nabi terakhir dan sembahlah Allah? Kemudian Pendeta Esra Soru ini menjawab, sampai hari kiamat, Muslim ini tidak pernah menemukan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Ocehan dari Pendeta Esra Soru ditanggapi oleh Ustadz Hadi Dayat menggunakan akal beserta ilmu pengetahuan. Mana yang lebih unggul di dalam debat ini? Mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Apakah Pendeta Esra Soru atau Ustadz Hadi Dayat? Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jikalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak bersih? Ya minimal kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, bukan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai pun itu, mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik satu sisi saja disebut Hamid namanya. Hamid. Antum rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah. Wanda Hamidah, ya. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah, jauh dari Allah, ya. Kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, masih diingatkan. Anda Hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid. Awas, Hamid, nama anda Hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah. Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, disembelih, kata Nabi jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu anda kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh.
Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas atur bantu. Kadang suka lupa antum tuh. Ya di bawah sini ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Nggak boleh. Ya, awas ya. Tayyib. Tumbuhan lihat. Tumbuhan. Nggak boleh dalam keadaan perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat cuma dalam Islam. Itu yang 212 tahun lalu itu, Masya Allah, nggak ada yang injak rumput, nggak injak macam-macam. Ya, itu yang kameramen yang injak rumput tuh. Ya, kameramen injak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak dimunculkan di media gitu kan. Wah, tapi lihat betapa rapi bersihnya itu Islam. Tapi jangan cuma 212 saja. Ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi, semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam. Papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh. Nggak bisa diambil. Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya itu bukan Muhammad tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira, Rasul terakhir bukan saya, tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum, sifatnya luar biasa baik, tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, ya Rasulullah, alam takun ma'suban, alam takun madmunan, lima hakata. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja, nggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat dengan bahasa yang sangat sederhana tapi sangat mudah untuk kita pahami. Di sini penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan sudah dinubuatkan oleh Nabi Isa, atau orang Kristen menganggap ini Yesus adalah anak Tuhan. Jadi buat teman-teman di sini, beberapa kali kita perhatikan di mana non-muslim ini selalu menyerang Islam. Dikatakan Nabi Muhammad ini macam-macam. Ini menjadi kekhawatiran orang Kristen sampai mereka itu menerbitkan sebuah buku memfitnah Rasulullah SAW. Ini kekhawatiran orang Kristen. Beberapa gereja di Indonesia ini bisa kita perhatikan di mana para pendetanya sudah gulung tikar. Itu masih di negeri Indonesia. Bisa kita lihat bagaimana di benua Eropa orang sudah tidak tertarik dengan agama Kristen. Karena agama Kristen ini kitab sucinya bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, bahkan tidak setuju dengan ilmu modern, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka kita tidak mungkin meyakini sesuatu yang nggak benar. Bagaimana mungkin kitab suci ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sementara yang menurunkan kitab suci ini adalah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya ada di dalam sebuah kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia. Kalau ada kitab suci bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ini sudah dicampur tangan oleh manusia. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.